Beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Nanti namanya belakangan. Ik moet eerlijk antwoord geven. Als ik naar jouw kast kijk, zeg ik. Nee, dat ben. Pemain keturunan Indonesia Grade A yang dibidik PSSI. Demi upaya terus untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia, PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, aktif mencari pemain keturunan dengan potensi tinggi. Erick Thohir mengungkapkan bahwa komunikasi intensif sedang dilakukan dengan beberapa pemain keturunan berposisi penyerang yang diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda. Kami dalam proses negosiasi dengan beberapa pemain keturunan yang memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan pada performa tim, ujar Erick Thohir. Spekulasi mengenai identitas pemain tersebut memuncak, dengan pengamat sepak menyebut adanya penyerang grade A yang tertarik bergabung dengan timnas Indonesia menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI berharap bisa mengonfirmasi kedatangan para pemain keturunan Indonesia ini dalam waktu dekat, seiring dengan upaya untuk membangun tim yang kompetitif di kancah internasional. Kabar mengejutkan dari penyerang Bologna, Sydney Van Hooijdonk, yang disebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini didapatkan usai staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela timnas Indonesia gitu, pemain yang tidak laku di negaranya, saya punya buktinya, tambah Hamdan. Sydney Van Hooijdonk adalah pesepak bola kelahiran Breda, Belanda, pada 6 Februari 2000. Ia merupakan putra legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Diketahui Pierre Van Hooijdonk memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Dengan begitu, Sydney Van Hooijdonk otomatis mewarisi darah Indonesia pula. Dengan begitu, Sydney Van Hooijdonk eligible untuk memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Catatan itu pula yang membuat Bologna merekrutnya pada musim 2021-22. Namun, ia kesulitan mendapat tempat hingga dipinjamkan ke Heerenveen usai melakoni 4 laga di Serie A 2021-22. Bersama Heerenveen, Sydney Van Hooijdonk kembali menemukan ketajamannya dengan mencetak 6 gol di paruh musim 2021-22 dan 19 gol sepanjang musim 2022-23. Bologna kemudian memanggilnya pulang di musim 2023-24. Sejauh musim ini berjalan, Sydney Van Hooijdonk baru mencetak 1 gol dari 9 laga di semua ajang. Mencari striker keturunan sulit, mungkin dia bisa jadi solusi timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia Rounds ketiga. Mantan exco PSSI khawatir Martin Paes masih jadi bidikan timnas Belanda. Sebab, pemain FC Dallas itu tak kunjung membela timnas Indonesia. Paes telah selesai menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia mengambil sumpah sebagai WNI pada 30 April 2024, namun, proses untuk membela timnas Indonesia belum selesai. Paes harus menjalani perpindahan federasi terlebih dahulu dari KNVB ke PSSI. Masalah kemudian muncul hingga dibawa ke CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga. Hingga kini, kasus tersebut tak ada kelanjutan atau penyelesaiannya. Hal itu membuat ex-anggota exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, khawatir. Ia menduga Paes masih menjadi bidikan KNVB untuk membela timnas Belanda, paspornya sudah dapat, kewarganegaraannya sudah dapat, ini Martin Paes. Nah, Martin Paes ini saya agak curiga. Dia kan terpilih kalau di MLS ini kan ada namanya All-Star Game, papar Hassani. Nah, Martin Paes kan terpilih. Artinya kan kalau dia terpilih levelnya diakui.
Nah ini saya curiga, timnas Belanda ini jangan-jangan ingin kembali mengambil Martin Paes, imbuh mantan wartawan olahraga itu. Jika melihat kiprah timnas Belanda di Euro 2024, kiper-kiper yang dibawa oleh pelatih Ronald Koeman bisa dibilang kurang. Mereka sudah kemasukan 5 gol dalam 5 laga hingga babak perempat final Euro 2024. Memang, De Oranje hanya kemasukan di 3 pertandingan, yakni saat melawan timnas Polandia 1 dan timnas Austria 3 di fase grup, serta melawan timnas Turki 1 di perempat final. Namun, penampilan kiper Bart Verbruggen dinilai kurang apik, belum lagi, Koeman hanya memiliki kiper seperti Justin Bijlow dan Mark Vlekken di bangku cadangan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan, Belanda masih menginginkan Paes. Kiper berusia 26 tahun itu tengah bersinar terang di MLS bersama FC Dallas. Kendati sudah menjadi WNI, bukan tidak mungkin Paes akan berpindah ke warganegaraan lagi. Menilik celah regulasi agar Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Proses perpindahan asosiasi yang belum tuntas membuat Paes belum bisa dipanggil untuk pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan masalah ini. Kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia sangat dinantikan mengingat kualitas dan pengalamannya yang dapat memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda. Sebagai langkah konkret, PSSI bisa mempelajari kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya, seperti kasus Jordi Amat. Dengan belajar dari pengalaman tersebut, PSSI bisa menghindari kesalahan yang sama dan mencari solusi terbaik untuk Martin Paes. Selain itu, PSSI perlu memperkuat komunikasi dengan FIFA dan menunjukkan komitmen penuh dalam memperjuangkan hak Martin Paes untuk membela timnas Indonesia. Kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi skuad Garuda dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Paes siap memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia dan menjadi teladan bagi generasi muda. Semoga proses perpindahan asosiasi Martin Paes segera selesai, sehingga dia bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dan membantu meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI dan seluruh pendukung timnas Indonesia harus bersatu dan mendukung langkah-langkah strategis yang diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, diharapkan Martin Paes bisa segera memperkuat timnas Indonesia dan membawa skuad Garuda meraih kesuksesan di kancah internasional. Namun, proses perpindahan asosiasi yang belum tuntas membuat Paes belum bisa dipanggil untuk pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan masalah ini. Kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia sangat dinantikan mengingat kualitas dan pengalamannya yang dapat memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda. Sebagai langkah konkret, PSSI bisa mempelajari kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya, seperti kasus Jordi Amat. Dengan belajar dari pengalaman tersebut, PSSI bisa menghindari kesalahan yang sama dan mencari solusi terbaik untuk Martin Paes. Selain itu, PSSI perlu memperkuat komunikasi dengan FIFA dan menunjukkan komitmen penuh dalam memperjuangkan hak Martin Paes untuk membela timnas Indonesia. Kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi skuad Garuda dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Paes siap memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia dan menjadi teladan bagi generasi muda. Semoga proses perpindahan asosiasi Martin Paes segera selesai, sehingga dia bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dan membantu meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI dan seluruh pendukung timnas Indonesia harus bersatu dan mendukung langkah-langkah strategis yang diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, diharapkan Martin Paes bisa segera memperkuat timnas Indonesia dan membawa skuad Garuda meraih kesuksesan di kancah internasional. Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengungkap kabar terbaru terkait nasib kiper naturalisasi Martin Paes. Dia ragu pemain 25 tahun itu bisa menjalani debut bersama timnas Indonesia pada September mendatang.
Timnas Indonesia sangat membutuhkan tambahan kekuatan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada 5 September 2024. Garuda tergabung di grup C bersama tim-tim kuat yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Salah satu harapannya adalah tim asuhan Shin Tae-yong sudah bisa diperkuat Martin Paes yang telah merampungkan proses naturalisasi pada akhir April lalu. Namun, Yunus Nusi mengisyaratkan bahwa PSSI pesimis Martin Paes bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Sang pemain masih terganjal masalah pergantian asosiasi dari KNVB, Belanda, ke PSSI. Ya, Martin Paes sampai dengan saat ini belum bisa membela timnas Indonesia. Hal ini karena sang pemain sempat membela tim nasional Belanda saat usianya 22 tahun. Dalam statuta FIFA, jika sudah bermain di tim nasional pada usia lebih dari 21 tahun di laga resmi, pemain tidak lagi diperbolehkan pindah federasi. Nah, hal inilah yang sedang diperjuangkan PSSI. Adapun PSSI membawa permasalahan ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Namun, sampai dengan saat ini belum ada kabar baik didapat. Masih proses. Kita tunggu saja yang Martin Paes, kayak Yunus Nusi kepada awak media, hadirnya Paes tentu bisa menambah kekuatan di sektor penjaga gawang. Namun, Yunus belum yakin apakah Paes prosesnya bisa selesai dalam waktu dekat ini. Ia berharap ada kabar baik secepatnya. Kami sih belum tahu, tetapi kami sudah berupaya maksimal kok mengurusi Martin Paes. Kami maksimal, tim kami tetap bekerja, pungkasnya. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengatakan proses pendekatan yang dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan baru untuk membela timnas Indonesia berjalan lancar. Meski begitu, Yunus Nusi belum bisa menceritakan proses yang kini sedang terjadi. PSSI memang melakukan pendekatan ke beberapa pemain keturunan agar bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabarnya, lebih dari satu pemain yang sedang didekati oleh PSSI. Salah satu pemain yang dipastikan didekati PSSI adalah Ular Romeni. Striker berdarah Belanda Indonesia itu terus didekati PSSI agar mau memperkuat timnas Indonesia. Ular Romeni saat ini membela klub asal Belanda, FC Utrecht. Pendekatan yang dilakukan PSSI kepada Ular Romeni agar lini depan timnas Indonesia bisa tajam. Seperti diketahui, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melakukan evaluasi setelah timnas Indonesia tampil di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu evaluasi yang dilakukannya yakni kurang tajamnya lini depan timnas Indonesia. Selama 6 pertandingan yang dijalani melawan Irak, Vietnam, dan Filipina, hanya 2 striker timnas Indonesia yang bisa mencetak gol yakni Ramadan Sananta dan Ragnar Oratmangoen. Padahal, banyak sekali peluang-peluang yang didapatkan timnas Indonesia. Hingga akhirnya, pemain-pemain keturunan baru itu bisa membela timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak tersebut akan dimulai pada September 2024 sampai Juni 2025. Timnas Indonesia tergabung bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Semua masih dalam proses dan berjalan lancar, kata Yunus Nusi kepada awak media termasuk bolasport.com. Yunus Nusi mengakui bahwa PSSI sangat berharap pemain-pemain tersebut bisa membela timnas Indonesia, sebab lawan-lawan yang dihadapi tim Merah Putih akan sangat berat. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi laga tandang melawan Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 5 September 2024. PSSI tampaknya masih mencari pemain-pemain keturunan di Belanda untuk dinaturalisasi dan bergabung timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan, Mauro Zijostra, mengakui dihubungi oleh PSSI. Mauro Zijostra mengatakan bahwa dirinya dikontak oleh PSSI. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Mauro menjelaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu. Saya sudah dihubungi oleh PSSI, tapi saat ini belum ada kesepakatan. Saya butuh waktu untuk benar-benar mengabarkan hal ini, kata Mauro Zijostra. Mauro Zijostra adalah pemain yang berposisi striker. Menurut statistik Transfermarkt,
Mauro masih berusia 19 tahun dan memiliki tinggi badan 1,88 meter. Selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang. Jika melihat usianya, Mauro bisa saja diproyeksikan untuk timnas U20, timnas U23 atau timnas senior. Saat ini, Mauro Sijustra merupakan penggawa tim Belanda, FC Volendam U21. Ia berkompetisi di U21 Divisi 1 Spring dan U21 Divisi 2 Fall. Pada musim 2023-24, Mauro bermain 19 kali dengan catatan 9 gol dan 1 assist. Sebelumnya, Mauro, dalam siniar di kanal YouTube Yusanugraha, mengungkapkan kesediaannya berseragam timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah tersebut juga mengaku telah sempat berkomunikasi dengan salah seorang perwakilan dari PSSI. Video call bareng staf ahli Menpora, Hamdan Hamedan, Dean Zandbergen segera memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan penyerang top untuk meningkatkan performa mereka. Apalagi timnas Indonesia membutuhkan penyerang gacor di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Sempat beredar kabar, PSSI mendekati penyerang FC Utrecht, Ula Romeni. Namun, penyerang 23 tahun itu mengaku dalam wawancara bersama Voetbal Premier, masih harus pikir-pikir perihal kesediaan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Karena itu, pencinta sepak bola tanah air pun bertanya-tanya, siapa penyerang yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan satu dari dua pemain keturunan yang segera diproses naturalisasi menjadi WNI berposisi sebagai penyerang. ST berkata, demi timnas Indonesia makin oke di ronde ketiga, Shin Tae-yong cari pemain keturunan baru. Melihat dan mencari informasi pemain keturunan mana yang berkualitas untuk ditarik membela timnas Indonesia. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pasti akan diajukan lagi, kata Shin Tae-yong, dikutip dari Bola Sport. Terbaru, sosok Dean Zandbergen tiba-tiba muncul ke permukaan. Penyebabnya karena penyerang Jong Sparta Rotterdam ini melakukan video call dengan Hamdan Hamedan. Bicara statistik, Dean Zandbergen telah mengemas 4 gol dan 5 assist dari 21 penampilan bersama Jong Sparta di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. Selain mentas bersama tim muda, Dean Zandbergen juga 2 kali diberi kesempatan mentas bersama tim senior Sparta Rotterdam yang merumput di kasta teratas Liga Belanda. Tercatat, Dean Zandbergen 2 kali dimainkan Sparta Rotterdam di ajang KNVB Beker 2023 hingga 2024. Jadi, apakah Dean Zandbergen segera dinaturalisasi WNI dalam waktu dekat? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin bahagia. Sebab, ada anggota keluarga dari Jairo Riedewald, Kenzo Riedewald, tertarik memperkuat timnas Indonesia. Kenzo Riedewald merupakan keluarga jauh dari Jairo Riedewald yang baru saja meninggalkan klub Premier League, Crystal Palace. Hal itu diungkapkan Kenzo Riedewald saat diwawancarai. Ya, saya keluarga dengannya, Jairo Riedewald. Keluarga jauh, tapi ya dia keluarga saya. Kakek saya pernah menjelaskannya kepada saya. Namun, setelah kakek saya meninggal, tak ada lagi yang bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana situasinya, kata Kenzo Riedewald.